Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas masih diberikannya kita nikmat yang agung, nikmat yang besar, yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, dan juga nikmat-nikmat yang banyak yang lainnya yang tak terhingga. Sehingga kita pada malam hari ini alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan zikir, wirid, doa, dan juga dilanjutkan dengan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita lakukan hingga sampai saat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal yang soleh untuk bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengekalkan nikmat yang telah kita miliki dan juga menambah-nambah lagi nikmat tersebut dengan nikmat yang lebih baik dan juga lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah hadirat junjungan Nabi besar kita yang mulia, Nabi yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat dan salam dengan harapan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, dan juga orang-orang yang kita cintai, tetangga kita, semua insya Allah pada yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mengaji daripada kitab kajian kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dengar, yang kita kaji, yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin.
wal mudabbabu bizzahabi haramun mutlaqun. Adapun sesuatu yang ditambal dengan emas itu hukumnya haram. Sesuatu yang ditambal dengan emas itu hukumnya adalah haram. Mutlaqan, secara mutlak, baik tambalannya itu banyak ataupun sedikit, haram hukumnya mutlak yang ditambal dengan menggunakan emas. Wakila kal fiddati. Nah, tapi akan tetapi ada kaul atau perkataan bahwasanya hukum menambal emas, sesuatu dengan emas itu sama halnya dengan menambal sesuatu dengan menggunakan perak. Jadinya tidak mutlak haram, akan tetapi diperinci. Akan tetapi nanti diperinci. Seperti menambal dengan perak. Maksudnya gimana? Wabil fiddati, kalau sesuatu tersebut ditambal dengan menggunakan perak, in kanat kabiratan lizinatin fahiya haramun. Kalau sesuatu yang ditambal dengan perak itu besar tambalannya dan tujuannya adalah untuk berhias atau hiasan, maka haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi diperinci tuh, emas juga sama seperti halnya kayak perak. Tidak mutlak. Kalau yang tadi kaul pertama adalah mutlak secara haram secara mutlak, baik tambalannya banyak, besar ataupun sedikit. Tapi menurut Kil ada juga bahwasanya hukum tersebut nanti sama dengan hukum menambal sesuatu dengan perak, diperinci hukumnya, diperinci. Nah, kalau dengan perak tadi, apabila tambalan tersebut itu besar ataupun banyak, tujuannya adalah lizinati, untuk berhias, maka itu adalah haram. Au saghiratan lil hajah halal, atau ditambal dengan perak tapi tambalan peraknya tersebut itu kecil atau sedikit, tujuannya untuk hajat, ada hajatnya, maka halal, boleh. Maka itu adalah boleh untuk digunakan begitu, digunakan, tidak makruh juga, tidak makruh juga. Au saghiratan lizinati, ataupun nanti tambalannya tersebut sedikit, au kabiratan, ataupun besar, lil hajah, tapi ada hajat, maka hukumnya adalah kuriha, dimakruhkan. Besar tambalannya tapi dia tujuannya untuk hajat maupun untuk hajat, maka dimakruhkan, tuh. Walam yahrum, dan tidak haram. Jadi tergantung dia digunakan untuk zina, perhiasan, atau ada hajat. Nah, itu nanti hukumnya sama tuh begitu, diperinci juga. Enggak tahu-tahu haram secara mutlak kalau menurut Kil. Sebab kenapa? Sebab di dalam kitab yang lain, masih di dalam sarah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, itu di dalam satu kitab sarahnya, kitab ini banyak nih sarahnya. Ada yang namanya Anwarul Masalik, ada yang namanya Tanwirul Masalik,
ada yang namanya Fathul Ilah Al-Malik, kemudian juga ada Faidul Ilah Al-Malik, dan juga ada Tashilul Masalik. Ada banyak yang menyarahi daripada kitab Umdatun Nasik, kitab ini begitu. Kitab yang kita pelajari. Nah, salah satunya adalah kitab Faidul Ilah. Di situ boleh wayubahu saddu sinin au anmulatin bidzahabin. Boleh menguatkan gigi ataupun ruas-ruas jari itu dengan emas, itu boleh. Kalau kita pakai gigi emas, gigi perak, itu boleh tuh. Itu boleh dia. Enggak kenapa-napa. Sebab apa? Sebab dulu ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkena pedang hidungnya. Nah, kena pedang hidungnya, itu hidungnya copot begitu, copot. Atau ada yang jarinya kena juga ketebas begitu, buntung. Nah, tetapi yang sahabat dipakai perak. Tapi kalau menggunakan perak masih kayak ada bau yang kurang enak begitu, yang kurang enak. Bahkan oleh Rasulullah disuruh untuk menggunakan emas, pakai emas. Jadi hidung yang gerompang begitu, atau dipakai emas, itu boleh. Ataupun ruas-ruas jari kita yang terputus itu dipakai emas, kayak ditambal begitu untuk menguatkannya, itu boleh begitu. Tidak haram. Nah, apalagi kalau sekedar gigi yang pakai emas begitu, gigi copot begitu, akhirnya diganti pakai gigi emas atau gigi perak begitu, itu boleh. Nah, terus nanti gimana kalau orang tersebut meninggal dunia? Kalau semisal ada keluarga kita yang pakai gigi emas atau gigi perak itu meninggal dunia, kalau semisal dicabutnya itu susah, gigi udah menjadi daging begitu, maka haram untuk mencabut daripada gigi emas atau gigi perak tersebut. Nggak boleh, jangan. Apalagi sambil pakai tang begitu dicabut. Nah, itu nggak boleh. Itu sama juga tidak menghormati daripada kehormatan mayit begitu. Kehormatan mayit. Kalau yang laki-laki, kalau emang bisa dicabut ya dicabut. Kalau memang tidak bisa ya udah. Nah, itu gigi yang bisa dicabut nanti jadi buat ahli warisnya begitu. Jadi enggak kenapa-napa. Untuk semisal ada gigi kita ditambal atau diganti pakai emas tuh nggak apa-apa. Ataupun pakai perak, enggak apa-apa. Dulu kayaknya banyak tuh orang-orang tua dulu ya, pakai gigi emas, gigi perak, apa segala macamnya. Nah, itu jangan divonis wah haram ya pakai. Enggak, boleh begitu. Ada juga yang pernah meninggal, ditanya, ini gimana Pak Ustadz nih giginya? Ibu saya pakai gigi emas tapi susah dicabutnya. Nah, gimana? Ya udah, kalau saya misal susah dicabutnya, susah bahkan bisa menyakiti mayit begitu seumpamanya, maka haram dia cabut tuh giginya. Udah biarin di situ, dilepas begitu. Nggak usah dilepas. Nggak usah kita lepas begitu. Jadi kita biarin aja. Tapi kalau semisal lagi pada sakitnya, tahu begitu, semisal mudah untuk dilepas, nah kita lepas. Tapi kalau emang sudah susah, udah nggak boleh kita lepas lagi. Sama juga menyakiti daripada mayit, sama menyakiti mayit. Nah, kalau menyakiti mayit itu hukumnya nggak boleh, haram begitu, haram. Nah, itu juga pernah terjadi pada sahabat begitu. Pada waktu peperangan, ada yang terkena pedang hidungnya, akhirnya mungkin hidungnya separuh itu lepas begitu, dan juga ada yang terkena tebasan tangan beliau begitu, dalam tangan beliau.
itu juga boleh, nggak apa-apa. Kenapa pakai emas itu tadi? Karena kalau pakai emas dia lebih murni, tidak menimbulkan semacam kayak ada bau begitu. Kalau pakai apa namanya nih perak begitu, mungkin lama kelamaan dia menimbulkan bau yang kurang enak begitu. Tapi kalau emas nggak apa-apa. Alasannya apa? Emas lebih lebih murni daripada perak tadi. Nah, itu nggak kenapa-napa, cuman dikiasin begitu. Kalau semisal hidung pakai emas saja boleh, tangan pakai emas saja ditambal itu boleh untuk menguatkan, maka gigi pun juga boleh. Semuanya pakai emas, gigi gimana? Ya boleh, asal punya duitnya aja gitu aja. Gigi semisal udah pada copot begitu. Nah, pengen juga masih punya gigi, dia banyak duitnya. Kan? Bikin gigi palsu dari emas semua, boleh gak? Boleh. Boleh asal ada duitnya, Entah satu gigi bikin pakai emas berapa. Yang gigi palsu aja satu pakai biasa tuh berapa tuh? Jutaan mungkin ya. Nah, jutaan, apalagi kalau pakai emas sampai semayam. Nah, semayam berapa tuh? Iya. Semua gigi ada berapa? 32 kali ya. Atas 16, bawah 16 atau 36 begitu, lupa juga saya. Nah, itu kalau pakai emas semua boleh, nggak apa-apa, asal ada duitnya begitu. Jadi alhasil boleh, tidak haram begitu. Wa makna tadbib ayyang kasira maudhi'un minhu fayuj'alu maudhi'al kasri fiddatun tumassikuhu biha. Yang dinamakan dengan tadbib itu menambal adalah apabila ada tempat tersebut di situ patah, maka tempat tersebut dijadikan atau ditambal dengan menggunakan perak. Untuk apa? Untuk menguatkan daripada benda tersebut. Itu yang dinamakan dengan tadbib. Jadi ada sesuatu yang patah atau sesuatu yang kayak gimana begitu, akhirnya ditambal dengan menggunakan perak. Itu namanya tadbib begitu. Ditambal. Kalau mungkin kayak panci ada yang bocor kecil atau ada yang sudah bolong begitu, ditambal pakai emas atau pakai perak begitu. Nah, itu nanti diperinci itu kayak tadi. Wa tukrahu awanil kufari wa thiyabahum, dan dimakruhkan benda wadah dari orang-orang kafir dan juga baju-baju mereka. Jadi kalau kita dikasih semisal wadah-wadah dari orang kafir, itu makruh hukumnya. Makruh. Wah, dikasih nih sama orang kafir begitu. Misalnya dikasih tempat panci, penggorengan, pokoknya wadah-wadah lah begitu, wadah-wadah. Nah, bolehkah kita terima? Boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh selama kita tidak nyata-nyata melihat barang tersebut yang diberikan oleh orang kafir pernah dipakai untuk dimasak sesuatu yang haram, atau terkena sesuatu yang haram. Kayak kita semisal main ke tempat sahabat kita yang non muslim begitu, kita lihat dia pernah pakai wajannya lah atau pancinya buat ngerebus daging babi atau daging anjing, dikasih tuh wadah itu. Itu nggak boleh. Udah nyata-nyata kita tahu bahwasanya benda tadi, wadah tadi sudah dipakai untuk sesuatu yang diharamkan. Tapi selama kita nggak tahu, nggak apa-apa, cuma makruh hukumnya.
Atau baju dari orang-orang kafir, boleh gak? Boleh, tapi makruh hukumnya untuk kita pakai begitu, kita gunakan. Sebab kenapa? Sebab yang namanya orang kafir, dia tidak menjaga daripada kesucian barang-barang atau baju-baju yang mereka kenakan. Nggak kayak kita. Kalau kayak kita kan kita perhatian begitu. Kita perhatian pakai baju kita jaga supaya jangan terkena daripada benda-benda yang najis, benda-benda yang yang diharamkan begitu, kena najis yang mughalladz dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang kafir kan dia enggak begitu. Makanya makruh hukumnya, makruh. Apalagi juga sama kalau dikasih makanan gimana ya, sama juga makanan begitu. Kalau semisal tahu kita makanan lah dimasaknya pernah dipakai buat goreng daging babi atau daging anjing bekas ngerebus begitu, dikasih. Meskipun yang dimasak tuh ayam itu kan halal tuh buat orang Islam, tapi wadahnya bekas dipakai untuk ngerebus atau menggoreng kayak daging babi, kayak daging anjing. Nah itu nggak boleh tuh, haram gitu. Kita makan begitu kalau emang kita udah tahu jelas. Tapi kalau belum ya cuma makruh aja. Terus gimana kalau semisal kita nongkrong di warung-warung kopi, tempat Cina begitu, tempat orang-orang, ya sama tadi hukumnya, makruh. Kalau emang kita lihat nyata-nyata lah, nggak taunya bekas kita masak mie apa segala macamnya, bekas dia masak babi, anjing, kalau kita yakin, nah itu haram tuh, nggak boleh. Tapi kalau semisal kita nggak tahu, nggak kenapa-napa, boleh ngopi, boleh, tapi bayar, tapi bayar. Mau ngopi di mana aja ya bayar, boleh. Nah, itu makruh hukumnya, barang-barang yang dari orang-orang kafir ataupun baju-baju mereka itu makruh. Kemakruhannya apa? Karena orang-orang tersebut itu tidak bisa menjaga kesucian daripada barang atau baju-baju tersebut. Wa yubahu al-ina'u min kulli jauharin nafisin kayakutin wa zamrudin. Nah, diperbolehkan wadah dari setiap sesuatu yang indah. Kita pakai barang atau wadah dari sesuatu yang indah. Contohnya apa? Kayakutin, seperti halnya yakut atau zamrud ataupun zamrud. Nah, itu kita punya wadah semisal di rumah. Wadah tersebut itu terbuat dari yakut atau zamrud. Boleh. Semisal gelas. Nah, kita punya gelas di rumah tapi terbuat dari yakut atau dari zamrud. Boleh gak kita pakai minum? Boleh. Kalau pakai wadah-wadah yang terbuat dari yakut, zamrud dan sejenisnya begitu. Yang nggak boleh kemarin pakai emas atau pakai perak langsung kita minum, itu nggak boleh. Ataupun piring, misal kita punya piring di rumah. Nah, itu piring di rumah terbuat dari yakut, dari zamrud, dari segala macamnya begitu, yang bagus-bagus, yang indah-indah. Nah, itu boleh tuh. Boleh. Meskipun harganya mahal. Sama gigi juga begitu. Boleh aja, meskipun semisal harganya itu pun lebih mahal dari harga emas. Harga yakut atau harga zamrud tersebut itu lebih mahal daripada emas. Boleh kita pakai begitu, boleh kita gunakan. Ya, tadi asal kita ada duitnya aja begitu. Ya mungkin barang-barang yang indah tersebut itu kadang-kadang harganya lebih mahal daripada emas. Ya, boleh kita pakai gigi dari yakut begitu. Atau dari zamrud. Kalau lagi ketawa hijau begitu. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Nggak jadi masalah begitu. Yang jelas yang nggak boleh kemarin adalah
wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak yang dipakai langsung, entah itu untuk wadah makan, minum atau selainnya, atau yang disepuh dengan menggunakan emas. Kalau disepuh dengan menggunakan emas, kalau semisal dibakar begitu, semisal pulpen dibakar, nah itu ada sesuatu yang netes tuh. Nah, berarti dia banyak tuh, sepuhannya banyak. Itu enggak boleh. Ataupun pakai ada kemarin celak mata dari perak. Nah, itu juga tidak boleh, haram untuk digunakan begitu. Tapi kalau wadah-wadah yang terbuat dari sesuatu yang indah kayak yakut, kemudian kayak zamrud dan lain sebagainya, itu boleh untuk kita gunakan begitu, boleh. Faslun wa yundabu as-siwak fi kulli waqtin illa shaimin ba'da zawal fayukrahu. Nah, sekarang fasal menjelaskan tentang siwak. Nah, siwak ini banyak manfaatnya. Ulama bilang ada kurang lebih dari 70 macam kegunaan daripada siwak. Ada 70 macam kegunaan daripada siwak. Salah satunya adalah sabda Rasulullah, as-siwak mutahharatun lil fami mardhatun lirabbi. Siwak itu bisa membersihkan daripada mulut, bisa mensucikan mulut, dan juga bisa membuat Allah Subhanahu wa taala redha bagi orang yang menggunakan siwak. Nah, itu salah satunya itu. Nah, faedah lain itu bisa memutihkan gigi, Itu kalau kita sering pakai siwak terus begitu lama-lama, nah, gigi kita bisa jadi putih. Nggak kayak artis-artis, dia kalau mau mutihin gigi, datang ke dokter gigi itu, dia bisa mungkin puluhan, ratusan jutaan dikeluarin daripada biayanya. Tapi kalau kita nggak mampu, nah kita beli aja siwak tuh. Siwak harganya paling berapa sekarang? 10.000. Nah, 10.000 kita pakai awet. Nah, kalau sudah itu kita potong lagi. Misal kalau sudah lama, nah kita potong. Jangan langsung dibuang itu. Kalau semisal masih panjang ini kita potong. Nah, asal jangan dipakai sepanjang ini. Kalau udah seperti ini udah dibuang begitu. Itu kita pakai terus. Mungkin kalau kita pakai dari dulu kita tahu, mungkin gigi kita tuh putih tuh. Cuman kita tahu-tahunya baru sekarang aja begitu. Padahal murah. Kalau artisnya coba perawatan giginya aja udah puluhan juta, udah ratusan juta begitu. Nah, ini pakai siwak bisa memutihkan daripada gigi kita. Dan mulut kita pun kalau kita pakai siwak itu bisa seger. Kita bisa seger tuh pakai begitu. Pakai siwak. Nah, setelah pakai tuh mulut kita jadi kayak orang mulutnya seger begitu. Dan juga bisa meratakan punggung. Nah, mungkin orang yang punya sakit punggung begitu, yang punggungnya nggak rata, itu dia pakai siwak. Nah, salah satu faedahnya, kegunaannya bisa meratakan punggungnya jadi lurus lagi begitu. Nah, jadi lurus lagi. Menguatkan gusi kita juga kuat, memperlambat penuaan. Nah, banyak faedahnya. Kita pakai siwak. Mungkin keriput wajah kita itu lama jadinya begitu. Lama menghambat daripada penuaan. Nggak pakai skincare glowing gitu, pakai siwak aja yang murah tapi masya Allah tuh manfaatnya begitu banyak. Melipat gandakan pahala jelas. Kalau kita sholat pakai 2 rakaat pakai siwak, itu sama juga kayak orang sholat 70 rakaat dengan
dengan tanpa siwak. Sholat 2 rakaat pakai siwak itu sama juga seperti orang yang tidak 70 rakaat tanpa siwak dia. Mempermudah sakaratul maut. Nah, orang yang sering pakai siwak nanti sakaratul mautnya juga insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan syahadat tatkala sakaratul maut. Orang yang sering bersiwak nanti kalau dia lagi sakaratul maut, nah ingat akan menyebut syahadat begitu. Entah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bisa nanti gitu. Mendatangkan kelapangan dan kekayaan. Nah, siwak tuh bisa mendatangkan kelapangan dan kekayaan. Memperlancar rizki. Nah, rizki juga bisa jadi lancar juga karena kita sering-sering pakai siwak. Meminimalisir sakit kepala. Orang yang sering-sering sakit kepala, migrain dan lain sebagainya. Coba tuh diistiqomahin dia pakai siwak. Nah, insya Allah tuh sakit kepalanya akan diminimalisir begitu. Diminimalisir. Menghilangkan segala kotoran dan lendir yang ada di kepala. Ini kepala ini banyak lendir, banyak kotoran. Kalau kita sering bersiwak tuh, insya Allah tuh akan hilang dia, entah itu lewat dahak dan lain sebagainya. Mempertajam penglihatan juga, bisa mempertajam daripada penglihatan kita. Menghilangkan penyakit kusta, pakai siwak itu bisa menghilangkan daripada penyakit kusta. Itu masih banyak lagi faedah-faedahnya, cuma yang saya catat cuman sebagian aja. Kalau tadi kata ulama terdapat 70 kegunaan daripada bersiwak tuh. Wa yundabu asiwak fi kulli waqtin. Bersiwak itu disunnahkan di setiap waktu, kecuali bagi orang yang puasa, lisaimin ba'da zawali fayukrahu. Nah, tapi kalau bagi orang yang berpuasa, dia bersiwak setelah matahari itu tergelincir, maka hukumnya makruh. Ada yang bilang makruh, tapi kalau Imam An-Nawawi bilang nggak ada pemakruhan sama sekali, nggak apa-apa. Itu ada 2 macam kaul tuh. Nah, makanya kalau semisal kita lihat abid zuhur orang masih bersiwak aja, itu nggak boleh bersiwak, makruh hukumnya. Iya betul, menurut pendapat siapa yang makruh. Tapi kalau saya ngikutin pendapat Imam An-Nawawi yang tidak memakruhkan begitu. Nah, boleh aja. Makanya saya sering bilang kalau masalah fikih ini kita harus buka kelapangan hati kita terhadap perbedaan. Banyak perbedaannya. Sama seperti kalau ditanya rukun sholat itu ada berapa? Ya memang rukun sholat ada yang bilang ada 13, ada yang bilang ada 18, ada yang bilang ada 17. Nah, itu macam-macam tuh. Yang penting dia bisa menjabarin, oh kalau yang 13 berarti rukun tumakninahnya itu langsung digabung. Ruku dengan tumakninahnya atau bersama dengan tumakninahnya. Jadi dihitung satu rukun. Kalau yang 17, nah berarti ruku satu rukun, tumakninahnya satu rukun. Jadi 17. Itu di dalam kitab kalau nggak salah Fathul Mu'in. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 13. Kalau di kitab Fathul Mu'in itu ada 18. Kalau di kitab Fathul Qorib itu ada kalau di kitab Fathul Mu'in ada 17, di kitab Fathul Qorib itu ada 18. Apa satunya? Satunya adalah niat keluar dari sholat. Jadi sebelum kita salam sebelum kita salam itu ada satu yang diucapkan di dalam hati. Saya
niat keluar dari sholat baru assalamualaikum warahmatullah. Nah itu ada macam-macam begitu. Makanya jangan kita langsung memvonis orang itu salah, apalagi kalau dalam kitab fikih begitu, kitab fikih. Jadi macam-macam. Jangan langsung kita vonis wah salah itu orang, wah salah itu, atau nggak boleh itu, nggak boleh. Kita tanya dulu, kalau emang kita nggak tahu kita tanya dulu. Ada gak dia pakai referensinya di mana kitabnya? Kalau ada kitabnya ya udah kita harus buka wawasan kita begitu, nerima perbedaan daripada pendapat. Itu baru daripada Imam Syafi'i, murid-muridnya juga beliau masih ada perbedaan begitu, khilafnya. Jam berapa nih kalau isya nih? Kurang berapa lagi? Kurang berapa? Ada 5 menit, 10 menit. 2 menit lagi. Ini kalau ada yang mau nanya, silakan ditanya lah. Kalau ada pertanyaan, iya. Iya. Yang pertama itu masalah kita menerima baju atau pakaian dari orang kafir. Iya. Sementara kalau di PJ itu kan itu kualitas lebih bagus. Iya. Jadi ketika kita pakai, itu kan beli kah? Apakah kalau beli bagaimana ya? Iya. Kalau kita pakai, untuk bisakah menghilangkan kemakmurannya apabila kita sucikan masalah kesuciannya? Iya. Kita cuci belum air bercampur tanah seperti kita mencuci najis berat. Iya. Yang pertama, apakah hilang kemakmurannya? Yang kedua, masalah tambalan gigi kah? Iya. Sementara kalau laki-laki kan haram pakai emas ya, pakai sutra. Jadi kalau alasannya, kalau perempuan boleh, karena perempuan kan itu setiap bulan keluar haid. Iya. Bersama itu faktor yang mempengaruhi bahayanya kan. Tapi kalau kira gigi yang bercampur dengan emas, laki-laki itu kira-kira antara laki-laki dan perempuan tuh ada pengaruh dan gitu, iya. Yang pertama tadi baju, apakah bisa nanti kemakruhannya kita cuci dan lain sebagainya begitu. Ya kalau semisal masalah tadi kemakruhannya tersebut karena orang-orang kafir itu tidak bisa menjaga daripada kesuciannya begitu. Kalau kita beli semisal segala macamnya boleh gak? Ya boleh aja kita beli di PJ atau bekas-bekas kita nggak tahu juga itu orang-orang kafir yang nggak kenapa juga. Perlu gak kita cuci pakai baju yang semisal dikasih atau kita beli di PJ yang bekas orang-orang kafir itu kita cuci pakai tanah dari 7 kali kayak mencuci najis yang mughalladhah? Ya nggak begitu juga. Kecuali kalau emang kita tahakkuk, yakin lah ini tadi baju udah bekas kena anjing, bekas kena daripada babi, dia lagi meluk, akhirnya dibuka sama dia begitu, dikasih atau enggak itu baru boleh, baru bisa. Tapi kalau enggak itu ya tetap aja makruh, itu makruh. Nah kalau semisal tambelan tadi, semisal gigi laki perempuan itu boleh. Sebab kenapa? Sebab sahabat Rasulullah dulu kan pernah yang tadi itu ada hidungnya lagi perang itu ketebas begitu. Akhirnya mungkin separuh atau semuanya itu hilang. Akhirnya apa? Akhirnya dipakai dengan emas. Pertama dipakai perak, tapi perak itu lama kelamaan dia menimbulkan malah bau yang kurang enak begitu. Maka justru Rasulullah yang nyuruh kalau begitu pakai emas aja. Kenapa? Karena emas lebih murni, mungkin tidak menimbulkan bau yang nggak enak begitu, yang nggak enak. Jadi boleh laki perempuan boleh aja, boleh. Cuman yang tadi kalau dia pakai perhiasan itu yang laki emang nggak boleh tuh laki, meskipun dia pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin dari emas atau segala macamnya, nah, itu nggak boleh. Tapi kalau yang semisal mudhabbab itu yang gigi pakai emas apa segala macam itu karena dia ada hajatnya begitu, ada hajatnya. Jadi enggak kenapa ya.
laki perempuan boleh. Sebab sahabat Rasulullah begitu. Malah Rasulullah sendiri yang nyuruh pakai emas begitu. Pakai emas. Iya. Nyepuh cincin perak dengan emas termasuk tidak di dalam dari swasta. Iya. Tadi tuh, kalau sepuhannya itu kalau dibakar emasnya netes. Nah, itu berarti sepuhannya emasnya banyak tuh. Tapi kalau semisal kita bakar dia cuma ngalir aja begitu, nggak netes, nah itu boleh. Kalau disepuh, biasanya pasti netes tuh kalau disepuh begitu, entahlah tembaga disepuh pakai emas, apa perak disepuh lagi pakai emas. Pokoknya kalau dibakar api, dia netes. Kayak kita bakar lilin tuh. Kita bakar lilin kan ada yang netes tuh, tes. Nah, itu berarti tambelannya, sepuhannya banyak tuh. Tapi kalau sepuhan yang umum terasa tidak setebal itu, Ustaz. Sepuhan yang biasa kan, yang iya, makanya mayoritas kita Ustaz rata banyak tuh yang pakai cincin perak. Iya. Iya, kalau pengen tahu itu besar apa enggaknya yang tadi tuh dibakar dulu. Saya nggak pernah tahu tuh. Mungkin tanya sama tukang emas lah tuh. Iya. Iya, kira-kira. Nah, iya, kira-kira kalau disepuh itu kalau dibakar begini dia jatuh nggak tuh sepuhan emasnya itu? Kalau semisal jatuh berarti banyak, itu nggak boleh. Itu nggak boleh tuh. Berarti lebih. Nilainya paling 20.000 nyepuhnya. Iya. Sama aja kalau sarung nih kita kan pakai sutra nggak boleh. Anak laki. Tapi kalau semisal dicampur sutra dengan yang lainnya itu boleh kalau kadarnya tidak melebihi daripada sutranya. Atau bahkan pakai sutra yang murni pun boleh. Asal apa? Asal ada hajatnya. Apa hajatnya? Sakit gatel. Tuh gatel tuh badan kita tuh. Nah, kalau badan kita gatel, kita pakai sutra, walaupun anak laki-laki tadinya kan haram tuh. Tapi ada hajat, ada darurat, maka nggak apa-apa, boleh. Boleh. Sebab kenapa? Sebab kain sutra kalau dipakai dia bisa dingin begitu. Nah, siapa yang punya sutra di rumah murni itu? Kalau lagi ada orang yang sakit gatel, pakaiin itu. Nggak apa-apa. Dia dingin dia, karena memang ada hajat, ada dorot di situ, nggak apa-apa, boleh. Sama kalau semisal yang tadi ditambal pakai ini, itu ada hajatnya, ada ini segala macam, boleh. Iya. Iya. Misalkan kita di satu mulut ini kita pakai gigi palsu semua. Iya. Nah, apakah dia tetap mendapat pahala sunnah atau misalkan gigi tinggal satu? Iya. Iya. Sama, tetap mendapatkan dia kesunahan begitu. Kesunahan. Ataupun meskipun dia nggak punya gigi sama sekali. Asal dia sama aja kayak orang botak tuh. Orang botak kan kalau lagi semisal haji tuh tahallul apa gimana. Lah tuh kalau udah botak gimana? Nggak apa-apa, yang penting asal dijalanin aja tuh cukurannya begitu. Nah itu apa ya begitu. Jadi kalau nggak punya rambut nggak usahlah tahallul, ya kagak, tetap tahallul meskipun dia botak begitu. Cuma dijalanin aja begitu. Dijalanin aja. Justru kalau mungkin nggak tahallul dia bayar dam mungkin. Iya, bayar dam begitu kalau dia nggak tahallul tuh, dibayar dam. Jadi kesunahannya sama, dapat juga begitu. Dapat juga. Ada lagi enggak tuh? Kalau tadi sengaja mencabut gigi itu ganti dikemas. Boleh. Wa yubahu. Kalau di kitab sarah ini tuh Faidul Ilah Al-Malik itu boleh. Diperbolehkan saddu sinnin bidzahab. Diperbolehkan itu menguatkan gigi dengan emas, pakai emas begitu, pakai emas, boleh, nggak apa-apa. Karena memang ada hajatnya, begitu. Nah itu kalau pakai begayaan, wallahu a'lam lah. Sebab kalau semisal pakai gigi emas, dia tujuannya zina, begaya begitu, apalagi khuyala, ya tetaplah tuh hukumnya karena bukan ditambal giginya pakai emas itu ya, tapi niatnya karena khuyalanya itu,
Riaknya itu. Iya. Zaman dulu itu pernah orang tua sengaja buka di depan nih. Iya. Makanya benar tuh, banyak saya bilang orang-orang tua dulu kadang-kadang ada yang pakai perak, ada yang pakai emas begitu. Iya, tapi kalau tujuannya dia apa namanya itu khuyala, sombong, itu nggak boleh. Tapi bukan karena tambelan emasnya itu ya. Kalau tambelan emasnya itu boleh tuh hukumnya. Tapi ini kan ada hukum lain lagi yang nggak perbolehkan, mengharamkannya apa? Khuyala ininya, sombong ininya, itu yang nggak boleh tuh. Yang nggak boleh tuh sombongnya, bukan karena pakai gigi emasnya. Iya, bukan karena pakai gigi emasnya. Ya gitu, jangankan pakai gigi emas sampai segala macam, ya pakai jam-jam begini kita sombong juga. Ya kagak boleh. Padahal pakai jam itu boleh. Tapi tujuan kita, niat kita khuyala, sombong. Ini Rolex nih, semisal. Ini Rolex nih mahal nih, ratusan juta begitu. Pakailah. Biar kasih tahu kawan nih, lihat. Itu nggak boleh. Sombong namanya. Pakai jamnya boleh nggak? Boleh, pakai jamnya boleh. Pakai jamnya boleh. Tapi kalau jam Rolex tuh ada emasnya nggak tuh ya? Ada. Kalau ada emasnya anak laki nggak boleh. Kalau semisal pakai permata, berlian semua boleh. Berlian semua boleh. Tapi kalau ada emasnya tuh Rolex nggak boleh. Nggak boleh dipakai buat anak laki begitu. Ya, yang jelas pakai jamnya, kalau semisal jamnya itu nggak ada emasnya, tapi mahal harganya, orang tahu begitu, tujuannya khuyala, sombong, nah itu yang haramnya di situ, bukan karena pakai jamnya ini. Karena niatnya itu, karena niat yang tadi itu. Cukup ya, udah. Yalah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la finna sakiyya wa mahruma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa al-qutri unta wa dhakar. Allahumma افتح علينا الفتوح والمنح والرسوح وصلاح الجسد والروح. اللهم ارزقنا الصلاح والفلاح والنجاح وبلوغ المنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.